Arka dan Kay saling menutup mulut, bukan menutup mulutnya dengan tangannya masing-masing. Akan tetapi saling bertukar tangan untuk saling membekap mulut mereka. Willy dan Sekretaris Kay masih belum menyadari kehadiran mereka berdua. Jangan berisik dodol, gue pingin tahu kelanjutannya, ucap Arka. Kay dan Arka masih gerasak-gerusuk berdua. Tiba-tiba saja tengkuk mereka merasa merinding. Sepertinya ada kehadiran makhluk lain di antara mereka. Ngapain sih kalian? Suara berat di belakang Kay dan Arka. Kay, ada suara. Iya kak, itu suara setan apa orang ya? Bisik Kay. Orang, jawab suara berat tadi, masih di belakang mereka. Kalau orang, kok kita merinding? Tanya Arka. Ya jelas merinding. Orang tengkuk kalian, gue tiupin dari tadi. Hahaha, tawa di belakang mereka. Akhirnya Kay dan Arka refleks berbalik ketika mendengar suara tertawa. Ethan, pekik keduanya masih dengan suara pelan. Ethan membuka mulut hendak bertanya. Diam, bentak mereka dengan pelan namun, pasti. Ternyata orang yang berada di belakang mereka itu adalah Ethan. Dengan sigap tangan Kay dan Arka membekap mulut Ethan. Dia bergumam tidak jelas dan memberontak. Ada apaan sih kalian? Mindik-mindik begitu, tanya Ethan, setelah bekapan Arka dan Kay terlepas. Diem lu bang, ikutin aja, lu lihat orang berdua itu. Tunjuk Kay. Hah? Willy, tanya Ethan. Ia pun sama merasa terkejut, pemandangan yang amat langka, jika Willy mendekati perempuan. Akhirnya pengintaian itu menjadi bertiga. Oh, aku pikir pacar betulan. Nikah yuk, terdengar lagi Willy berujar pada Sekretaris Kay. Nikah? Tanya Alina. Iya, atau mau kawin dulu? Goda Willy. Kawin, weh Willy parah. Bisik Ethan setengah terpekik. SSSTTT, serempak Kay dan Arka, menandakan agar Ethan diam. Ih, Mas Willy ngomongnya enggak senonoh, ucap Alina tersipu malu. Ya kali, kamu mau gratisin aku tester. Kawin dulu baru nikah, goda Willy kembali. Iyu Willy gombalannya, bikin otak lari pagi, ucap Arka. SSSTTT, kali ini Kay dan Ethan yang memberi tanda agar Arka diam. Enggak ah, enak saja uji coba dulu. Dosa tahu, balas Alina. Ya sudah, kalau gitu kita nikah dulu yuk. Mas Willy, ngajak nikah kok kayak ngajak main ke mall. Abis, aku udah kebelet banget. Yaelah Will, kalau kebelet ya ke toilet, ujar Kay. SSSTTT, Arka dan Ethan memberikan kode pada Kay agar diam. Mas Willy, aku malu, ucap Alina dengan memainkan ujung kemejanya. Masa malu sama calon suaminya? Kita saling menyukai dari sejak SMP kali Al. Setelah kita besar, aku malah takut untuk memetakan rasa sukaku, karena aku minder dengan keadaanku. Kamu terlahir dari keluarga yang harmonis sedangkan aku, hanya sampah. Ujar Willy dengan nada sesak. Astagfirullah Mas Willy, keluarga kami tidak pernah memandang Mas rendah itu kok. Setiap orang memiliki masa lalu Mas Willy seperti apapun, kami tidak mempermasalahkannya. Yang terpenting, bagaimana masa depan Mas Willy. Dari kecil, Mas Willy anak yang baik dan aku tahu, hingga saat ini pun Mas Willy masih tetap menjadi orang baik, ujar Alina. Ketiga orang yang sedang mengintip, kini saling berangkulan. Kok quit, ucap Arka dengan merem melek. Lebay lu, Kay mendorong Arka. Al, bagaimana ajakanku? Mas Willy datang saja ke rumah. Lamar aku di depan orang tuaku. Tegas Alina namun, dengan suara lirih penuh harap. Yakin? Iya, oke, besok malam, aku akan melamarmu di hadapan orang tuamu. Hore, akhirnya, hampir, sah. Ketiga orang yang dari setadi bersembunyi itu keluar dari persembunyiannya sambil berteriak. Spontan Willy dan Alina terkejut. Wah, keren lu bang. Gue salut bisa langsung halal tuh, kata Kay. Apaan sih? Kata Willy malu. Enggak usah malulah bang. Arka pun ikut bicara. Egak, kok, gue tahu tuh. Pasti mau ngajak nikah Alina buru-buru, karena takut kelangkah sama Arkan dan Sabrina, iya kan? Ah Mas Kay, bisa saja. Asik, kawin nih Will, ledek Ethan. Bubar, ucap Willy, pada akhirnya dengan senyuman tertahan dan ia kembali kaku seperti robot, berjalan menuju ke ruangannya tanpa memperdulikan Kay, Arka dan Ethan. Namun, dia sempat melirik ke arah Alina. Kini, Kay dan Arka malah terpingkal-pingkal dengan memegangi perutnya, sedangkan Ethan hanya geleng-kaleng kepala dan tersenyum miring merasa aneh dengan kelakuan bos dan asisten itu. Alina tersipu malu di tempatnya. Tiba-tiba Ethan teringat akan Kiana, dari kemarin Kiana tidak mengganggu dirinya.
Kiana masih ngambek sepertinya. Ethan menghembuskan nafasnya kasar. Kini mereka kembali pada pekerjaannya masing-masing. Asteris. Siang hari, Senja datang ke kantor Kay. Kali ini Sabrina tidak ikut. Katanya masih ada tugas di kampusnya. Arka pun, hari ini ada tugas di luar kantor, bersama Ethan. Sayang, nampaknya pekerjaanku sudah tidak banyak nih. Sebentar lagi selesai. Mau aku antar jalan-jalan? Tanya Kay dari meja kerjanya. Senja tengah duduk di sofa dan membuka majalah Fashion Shari. Boleh, Mas. Sayang, mau kemana? Tanya Kay. Terserah Mas saja. Aku sih ikut, jawab Senja. Bagaimana, kalau ke Dufan? Ya mungkin di hari biasa, wahana permainan tidak banyak beroperasi. Tapi kalau untuk kencan bolehlah, goda Kay. Boleh juga Mas. Itu tempat rekreasi terdekat, jadi tidak terlalu makan waktu di perjalanan, ujar Senja. Oke let's go baby, ucap Kay, sembari menutup map terakhir yang baru saja ia periksa. Senja hanya tersenyum malu. Kay menggandeng tangan Senja menuju parkiran. Mereka tidak sadar ada dua pasang mata yang sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Setelah 20 menit perjalanan, Kay dan Senja sudah berada di dunia fantasi. Makan dulu sayang, katanya lapar, ajak Kay. Baik Mas, mereka pergi makan terlebih dahulu. Setelah makan, baru mereka masuk ke area wahana permainan di dalam dunia fantasi. Setiap mesin permainan yang beroperasi Senja mengajak Kay untuk menaikinya. Senja sangat bahagia, ia tidak takut akan wahana apapun. Kamu, berani naik tornado, sayang? Tanya Kay. Berani ay. Lalu Ayang, tanya Senja kembali. Berani sih, tapi untuk saat ini kondisiku sering pusing. Aku takut pusing tiba-tiba ketika permainan berlangsung. Oh iya, jangan deh. Naik yang ringan-ringan saja. Untuk saat ini memang kondisi Mas belum memungkinkan, balas Senja. Naik turangga-rangga, ay. Ujar Senja kembali. Wahana turangga-rangga ini merupakan sebuah komedi putar yang dilengkapi 40 kuda tunggangan. Mari sayang, nanti setelah salat asyar, kita naik biang lala. Oke ay, terima kasih ay, sudah ngajak aku ke sini. Senang, tentu ay. Senja dan Kay menikmati wahana permainan kembali. Kora-kora ay, tunjuk Senja dan Kay mengiyakan untuk naik. Setelah selesai dari kora-kora mereka naik Niagara, gajah beleduk, hingga Senja menarik Kay merengek seperti anak kecil mengajak Kay masuk ke dalam wahana istana boneka. Walaupun malas namun, Kay menuruti Senja pada akhirnya. Tidak lupa mereka berfoto-foto ria sebagai kenang-kenangan. Maaf ya sayang, aku baru bisa mengajak kamu ke sini. Setelah salat asyar di masjid yang masih berada di dalam Dufan dan tidak jauh dari istana boneka. Kini Kay dan Senja sudah berada di atas biang lala. Tidak apa-apa Mas, begini saja sudah amat membahagiakan untukku. Nanti, setelah aku sembuh dan sudah mengadakan resepsi pernikahan kita secara meriah, maka aku akan mengajak kamu bulan madu ke luar negeri, ujar Kay. Iya Mas, semoga Mas Kay segera pulih. Amin, ucap keduanya. Mau kemana lagi? Aku free, pokoknya hari ini aku mau antar kemanapun yang kamu mau. Keliling Jakarta, kamu tidak lelah kan? Tanya Kay. Ada bahu dan dada kamu ay. Jika aku lelah, maka aku akan meminjamnya untuk bersandar dan juga merebahkan kepala. Boleh kan? Tentu, sayang. Kay mengelus kepala Senja dan mengecup keningnya. Sebagai gantinya, aku mau pelukanmu. Milikmu ay. Tidak perlu meminta izin. Senja menyatukan hidung mereka, menggesek ujung hidung miliknya dan ujung hidung milik Kay dengan gemas. Keduanya pun tertawa. Detik di mana mereka berada di puncak, keindahan pemandangan sekitar dari atas biang lala amat menakjubkan. Mereka sudah meninggalkan area dunia fantasi. Kini Kay dan Senja betul-betul keliling Jakarta. Sesuai petunjuk sang mami, tempat mana saja yang layak dikunjungi. Bahkan malam harinya Kay mengajak Senja dinner romantis. Akhirnya mereka pulang dengan kebahagiaan, ketika waktu menunjukkan hampir tengah malam. Di sepanjang perjalanan Kay tidak hentinya memeluk Senja. Tadi Kay meminta supir mami untuk menghampiri mereka dan menyetir mobilnya. Karena ia merasa lelah harus mengemudi sendiri. Mas, sudah sampai. Supir mami membangunkan Kay yang terlelap dengan Senja yang juga terlelap dalam pelukannya. Ah iya pak, sayang, sudah sampai. Bangun. Kay menghela napasnya pelan. Terpaksa ia harus mengangkat Senja menuju kamar. SSSTT, bobo saja. Senja ingat saat Kay mengangkatnya menuju kamar, tapi Kay tidak membiarkan ia bangun dan turun dari gendongannya. Kay senang melakukan hal itu.
Perlakuan manis Kei membuat Senja tersenyum dan makin mengeratkan lingkaran tangannya di pundak Kei. Senja mulai berpikir ulang tentang syarat yang diajukan saat pernikahan. Mungkin tidak harus menunggu Kei sembuh dari amnesianya, ia akan segera memberikan hak untuk Kei memiliki dirinya seutuhnya. Kei tidak harus melalui seperti biasanya untuk melengkap mereka. Kini Senja tinggal mencari momen yang tepat untuk memberikan haknya Kei. Keesokan malam, keluarga Mami berkumpul di ruang tengah. Kei, Senja, Mami, Papi, Arka, Sabrina, Willy dan Ethan, serta beberapa art pun ikut berkumpul di sana. Mami memang menganggap mereka seperti keluarga. Boleh berbaur saat ada obrolan hangat di malam hari. Pak, Bu, boleh saya minta tolong? Tanya Willy. Tolong, silakan, mau minta tolong apa? Ucap Papi. Tolong temani saya, untuk melamar calon istri, jawab Willy dengan pasti. Baik, kapan, kamu akan melamar calon istrimu? Tanya Papi. Besok malam, ujar Willy mantap. Kalau diterima, 1 minggu kemudian, saya akan menikahinya. Saya tidak mau berlama-lama pacaran, Pak. Good, tanggapan Papi. Wah, putra Mami yang satu ini makin cemerlang saja daya pikirnya. Puji Mami, membuat Willy tersipu malu. Wah, gercep juga lubang. Was-was karena akan dilangkah Sabrina ya. Ah, Mas Kei bisa saja. Sebetulnya ini modal nekat. Was-wasnya justru karena masa lalu orang tua saya. Sebetulnya saya masih memiliki rasa takut untuk melangkah, karena pandangan buruk tentang saya. Willy diam, namun, Kei dan semua mengerti akan kehidupan Willy di masa lalu. Sabrina mendekati kakaknya, lalu ia memeluk Willy dari samping, sebagai rasa empati adik terhadap kerisauan sang kakak. Bang, betul kata Alina, setiap orang memiliki masa lalu, baik itu nampak rumit ataupun tidak. Ujar Kei, aku salut padamu Bang, mampu berdiri tegak di tengah-tengah cibiran orang-orang yang tidak tahu tentangmu. 1 langkah lagi, mantapkan hati, kami ada di sisimu. Abaikan pandangan buruk tentang kamu, dari orang lain yang tidak mengenalmu. Hidupmu adalah hak, maka manfaatkanlah hidupmu sebaik mungkin, dengan tidak kembali mengusik hidup mereka, ujar Kei. Kali ini nampak serius, ia sedang menguatkan Willy. Willy hanya mengangguk paham, dengan tersenyum dan berurai air mata. Dengan Sabrina di dalam pelukannya. Terima kasih, Mas Kei. Kamu memang berhati baik dan tulus. Fix, besok malam kita melamar calonnya Willy. Mudah-mudahan dipermudah jalannya oleh Allah. Kalian harus ikut semua. Bagaimana? Tanya Mami, menetralkan suasana. Setuju, ucap serempak mereka. Obrolan beralih ke hal lain. Keesokan malam, mereka baru saja pulang dari meminang Alina. Alhamdulillah kabar baiknya, pinangan Willy disambut baik oleh keluarga Alina dan tentu saja mereka menerima pinangan itu dengan senang hati. Pada akhirnya, di penghujung pertemuan kedua keluarga itu, adalah ditetapkannya tanggal pernikahan. Yaitu 2 minggu ke depan, maka insya Allah Willy dan Alina akan sah menjadi pasangan halal. Dan pernikahan Arka, Sabrina diundur 2 minggu setelahnya. Mereka setuju. Mas, setelah urusan Bang Willy selesai, aku memiliki kejutan untukmu. Ujar Senja, kini ia sedang duduk di pangkuan Kei dengan melingkarkan tangannya manja di leher Kei. Mereka baru saja selesai berganti pakaian dan bersiap untuk tidur. Kali ini niat Senja untuk menghapus syarat pernikahan semakin mantap. Kejutan, tanya Kei, nampak tertegun. Iya, nanti setelah pernikahan Bang Willy. Tepat di hari ulang tahunmu. Beberapa hari ke depan, kamu ulang tahun kan, Ai? Tanya balik Senja. Baik, kejutan apa? Rahasia dong. Masa kejutannya aku beritahu? Ya tidak seru dong nantinya. Iya deh, aku kuat nunggu. Percaya Ai, sekuat imanmu menahan. Nah yang ini aku gak kuat. Apalagi kalau kesayangan sudah manja seperti ini. Ai, jangan, tidak ada penolakan. Aku akan melakukannya seperti biasa, tetap utuh. Bukan begitu, Ai, sayang, rengek Kei dengan menutupi tubuh mereka menggunakan selimut. Ai, ia tahu, gak perlu khawatir. Aku lagi, ada tamu bulanan, Ai. What, gubrak, Kei lemas tiba-tiba.